Aksi residivis John K. kembali jadi sorotan pasca melakukan aksi kekerasan dan premanisme. John K. ditangkap polisi karena diduga memerintahkan penyerangan pada pamannya sendiri, yakni Nus K. di perumahan Green Lake City, Tangerang. John K. kerap terlibat aksi kekerasan di sejumlah kasus. Di tahun 2012, John K. terlibat dalam kasus pembunuhan pengusaha Tanhari Tantono hingga harus meringkuk di lapas Nusa Kambangan. 26 Desember 2019, John K. bebas bersyarat. Tak berselang lama, John K. kembali berurusan dengan hukum. Bermula dari ketidakpuasan John K. dengan pembagian hasil penjualan tanah di Ambon, Maluku dengan salah satu kerabatnya bernama Nus K. Polisi menyatakan John K. menyuruh anak buahnya menyerang Nus K. Minggu 21 Juni 2020, kelompok John K. menyerang dua anak buah Nus K. di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Satu orang meninggal dan satu lainnya luka dalam peristiwa ini. Tak berhenti, di hari yang sama, kelompok John K. menyerang rumah Nus K. di perumahan Green Lake City, Tangerang. Akibat penyerangan ini, rumah Nus K. rusak. Menindaklanjuti kasus penyerangan ini, polisi menangkap 25 orang, termasuk John K. di perumahan Titan Indah, Bekasi pada Minggu malam. Nus K. membenarkan bahwa dirinya dan John masih satu keluarga. Nus K. membantah sebelumnya sempat menantang John K. melalui pesan singkat yang kemudian berujung penyerangan. WhatsApp nggak ada kok? Ada memang. Kamu dapat WhatsAppnya? Dari kemarin rilis, Bang. Rilis siapa yang rilis? Di Polda. Oh itu Karena waktu itu iya betul itu ada WhatsApp saya. Tapi kan bukan ngancam. Saya ajak ketemu. Saya kan bilang WhatsApp saya itu begini. Masalah kita berdua. Selesaikan berdua, jangan dibanding orang lain yang tidak masalah, wajar dong. Jadi saya gentleman kan, fair dong ya. Damai lah, mau ngapain lagi, kita ini keluarga harus damai. Dia sudah lakukan, barang saya sudah selesai, tapi saya sudah menerima, saya memaklumi apa mungkin emosi dia. Sudah selesai, jadi ke depannya harus damai. Saya akan kumpulkan adik-adik saya yang lain, kalau bisa seluruh orang yang ada di Jakarta untuk rekonsiliasi kita, jangan ke depan jangan kita seperti ini lagi, kita hidup damai. Sementara itu, kuasa hukum John K. Anton Sudanto membantah jika kliennya memerintahkan anak buahnya menyerang. Anton Sudanto menegaskan sejauh ini tidak ada bukti terkait hal tersebut. Pihak abang, pihak kuasa hukum membantah dong kalau polisi menyebut John K. memerintahkan anak buahnya. Betul, tentu itu kami membantah karena tidak ada bukti sama sekali, tapi tetap ini masih dalam penyidikan. Jadi biarkanlah diuji dulu oleh penyidik, kita lihat nanti seperti apa perkembangannya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mempertegas pernyataan Kapolri, Jenderal Idam Aziz, bahwa negara tidak boleh kalah dengan preman. Polda Metro Jaya terus mengefektifkan Satgas Anti Preman untuk menjaga keamanan. Apa disampaikan Pak Kapolri memang betul bahwa negara tidak boleh kalah dengan preman. Ini kita sampai di lapisan terbawah, dalam hal ini petugas di lapangan itu tidak akan boleh sama sekali kalah dengan premanisme. Ya. Ini yang mengganggu harkat Mas, yang bisa meresahkan masyarakat, Mas. Betul. Contoh saja Masyarakat kemarin, juga menjadi korban soalnya ya kan Pak? Betul, Mas. Masyarakat sangat mendukung dengan tindakan apa yang dilakukan oleh kepolisian terhadap para premanisme yang ada. Makanya Pak Kapolda Metro antusias sekali dengan Satgas Anti Preman ini terus kita giatkan di masing-masing Polres. Selama pandemi corona, kasus kejahatan cenderung meningkat. Sejumlah jurus disiapkan kepolisian untuk menjamin keamanan masyarakat. Di wilayah hukum Polda Metro Jaya telah dibentuk tim khusus anti preman dan begal yang dibentuk hingga jajaran Polsek. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hari ini John K. yang telah ditahan bersama 30 anak buahnya membantah merencanakan penyerangan hingga pembunuhan terhadap Nus K. yang tidak lain adalah pamannya sendiri, meski tidak jauh berbeda usia. Sudah bersama kami Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas, Anton Sudanta, pengacara John K., lalu melalui sambungan telepon. Nanti kami akan juga menghubungi. Mbak Pungki, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Mas Aiman. Apa kabar? Sehat? Baik. Sehat-sehat, Mbak Pungki. Mbak Pungki, apa yang bisa disampaikan di sini, Mbak? Ini terkait dengan premanisme yang ternyata masih eksis, masih nyata, dan mengejutkan. Serta tentu wajar ketika warga, terutama di lokasi, itu khawatir, takut. Ya,
Pertama kami menyambut baik dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Polda Metro dengan melakukan penangkapan terhadap kelompok orang-orang yang sudah melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang meresahkan masyarakat, yang kemudian ada korban jiwa, ada korban luka-luka dan barang-barang rusak dan sebagainya. Itu sudah ditangkap dan tekad dari Pak Kapolri sangat kita dukung untuk berantas preman, tidak menoleransi preman, dan negara nggak boleh kalah dari preman. Itu memang sangat menyenangkan dan kita harus dukung itu. Jadi memang polisi bertugas untuk melakukan pelayanan, ya, melayani masyarakat, kemudian melindungi masyarakat dan mengayomi masyarakat. Ini demi terciptanya harkam tipmas dan kemudian menegakkan hukum. Ya. Nah, saya berharap dengan adanya penangkapan ini tidak berhenti hanya di sini, dicari semuanya orang-orang yang potensi-potensi melakukan tindakan-tindakan premanisme agar kalau untuk konteks Jakarta menjadi lebih aman. Iya, dan seluruh Indonesia tentunya. Tapi yang menjadi pertanyaan tentu ada ganjalan. Ini yang belum diketahui adalah senjata api yang diduga digunakan oleh kelompok John K. untuk mendatangi Green Lake City atau kemudian pada saat melakukan dugaan pembunuhan di Duri Kosambi, Cengkareng, ya, Jakarta Barat. Ini ada pertanyaan, dari mana sesungguhnya senjata api ini? Preman di pasar, preman kemudian di katakanlah tempat parkir atau tempat hiburan, itu banyak sekali bisa ditemui. Tapi hampir tidak pernah diketahui setidaknya preman yang menggunakan senjata api, dan kali ini ada senjata api, informasinya laras panjang. Bagaimana Mbak Pungki? Ya, kalau untuk senjata api itu ada yang diperoleh di pasar gelap, ada juga yang legal. Nah, oleh karena itu juga sangat penting untuk melakukan operasi-operasi terkait dengan peredaran senjata api. Artinya tidak hanya kelompok John K saja, ya. Jadi kelompok-kelompok penjahat beberapa waktu akhir-akhir ini juga mereka menggunakan senjata-senjata api. Ada yang modelnya rakitan, ada yang senjata api yang beneran gitu ya, digunakan oleh mereka untuk melaksanakan niat mereka dan kemudian impaknya juga menakut-nakuti masyarakat. Nah, aparat kepolisian nggak boleh kalah dengan ini. Artinya pemasok senjata itu juga mesti harus diketahui siapa gitu ya. Jadi polisi dalam hal ini bertugas selain mereka untuk melakukan pengamanan, tapi juga harus bisa melihat dari mana senjata-senjata ini berasal. Nah, dengan demikian maka bisa dilihat siapa yang melakukan pemasok senjata, kemudian siapa yang memasok amunisi misalnya. Nah, ini mesti harus dijaring ini komplotan-komplotan seperti ini. Seperti itu, Mas Aiman. Ini mengkhawatirkan, Mbak Pungki? Ya, mengkhawatirkan. Iya, karena sampai saat ini belum terdeteksi di mana kemudian senjata api itu berada. Betul. Dan ya patut diduga memang kemungkinan ada oknum-oknum yang mempunyai akses ke senjata api, oknum-oknum yang mempunyai akses ke amunisi. Nah, pihak-pihak yang seperti ini harus bisa dilihat oleh penyidik, oleh kepolisian, dan kemudian bagaimana caranya supaya bisa menangkap mereka itu dan menggulung para komplotan peredar senjata api ini. Maksud Anda oknum ini oknum aparat? Ya, kemungkinan oknum aparat besar karena dari yang mana menyuplai senjata api itu diperoleh. Ya, senjata api dan kemudian juga amunisi, Mas. Ya, dari mana ini bisa diperoleh gitu ya. Nah, ini juga mesti harus tegas. Kalau ternyata misalnya ada oknum yang melakukan, maka oknum ini, pimpinan dari oknum ini harus segera melakukan tindakan-tindakan tegas untuk menghukum yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu polisi harus bisa mengumpulkan bukti-bukti ya berdasarkan scientific crime investigation dari mana senjata-senjata ini berasal. Artinya ketika kemudian melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan, di situ kan senjata-senjatanya termasuk juga bisa diamankan. Nah, dari situ bisa dilihat nomor serinya dari mana, terus kemudian amunisinya juga berasal dari mana, dari situ bisa diketahui dan bisa dilacak. Dan itu sangat mudah ketika kemudian senjata organik ya, karena ada nomor seri di situ. Kita ingat betul bahwa Mbak Pungki ada Kapolri terdahulu. Katakanlah misalnya ada Pak Jenderal Purnawirawan Sutanto, terkenal dengan istilah waktu itu Sutanto.
Sumatera Utara tanpa togel waktu itu ya, dan preman. Ya. Ya, pada zamannya pada waktu itu Pak Sutanto menjadi Kapolda di sana, lalu kemudian menjadi Kapolri. Ada juga Pak Timur Pradopo, Jenderal Purnawirawan. Kemudian di Kapolri berikutnya. Yang saya ingin tanyakan, artinya ini memang tidak akan pernah hilang premanisme ini, bahkan premanisme yang bersenjata api. Apa yang seharusnya dilakukan oleh polisi? Jangan jawab dulu, nanti kita akan bahas bersama salah satu pengacara dari John K, Anton Sudanta. Kami akan segera kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.